Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Rizky Andriani. Jadi saya akan ngejelasin tentang materi Al-Quran. Nah, jadi apa sih Al-Quran itu? Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah ataupun wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan kepada umatnya. Kemudian wahyu ini turun melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur ya, selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kemudian Al-Quran itu berbahasa Arab. Dia tuh sifatnya universal ya. Terus kemudian juga surat pertama itu adalah surat Al-Fatihah dan surat terakhir surat An-Nas. Kemudian kita lanjut ke pokok-pokok Al-Quran. Yang pertama itu ada arkan u'al iman. Jadi itu keyakinan dan keimanan seorang umat muslim. Kemudian yang kedua itu ada syariah. Jadi syariah itu adalah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala di mana di dalamnya terdapat perintah dan larangannya. Kemudian yang ketiga itu adalah aturan tingkah laku atau yang biasa kita sebut dengan akhlak. Yang keempat itu ada petunjuk dasar tentang tanda-tanda alam atau tanda-tanda kebesaran Tuhan yang Maha Esa gitu, Tuhan kita gitu yang menciptakan segala bumi dan isinya. Kemudian ada sejarah para nabi dan rasul dan orang-orang terdahulu tuh. Dan yang terakhir itu adalah informasi tentang gaib. Jadi informasi surga, neraka, jin gitu kan yang biasa kita dengar. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke sejarah turunnya Al-Quran gitu. Jadi kalau ditanya sejarahnya itu kayak gimana, jadi Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, yaitu tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Itu pada malam Senin ya. Nah, pada saat Al-Quran itu turun, itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Dan kalian tahu apa surat apa yang turun duluan? Wahyu apa yang pertama kali turun? Jadi itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu yang turun duluan. Nah, yang terakhir kita akan ngebahas tentang fungsi Al-Quran. Apa sih fungsi Al-Quran gitu? Al-Quran itu punya fungsi yang sangat penting untuk umat Islam, yaitu apa? Sebagai pedoman hidup ya, sebagai pedoman hidup gitu. Terus sebagai sistem informasi, sebagai obat gitu kan. Nah, namanya manusia ya, kita sendiri tuh pengen apa? Pengen bahagia, pengen sejahtera gitu. Namun banyak banget manusia yang menempuh jalan yang salah. Akhirnya karena jalannya salah, yang dia dapat apa? Kegelisahan, tekanan batin. Yang kelihatannya bahagia padahal itu nggak bahagia gitu, karena itu nggak sesuai sama Al-Quran gitu. Makanya kalau untuk mencari kebahagiaan itu harus sesuai dengan Al-Quran, dan Al-Quran harus menjadi pedoman hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.